Shalom. Senang sekali boleh bertemu kembali dalam sesi lanjutan di seri Belajar Alkitab Bersama dengan topik masa depan dunia. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan untuk meniti hari-hari yang kita sudah lalui dan yang akan kita lalui. Topik pembahasan saya pada saat ini adalah masa depan dunia. Kenapa saya memilih masa depan dunia? Oleh karena jika kita memperhatikan hal-hal yang terjadi pada saat ini, seluruh dunia digemparkan, seluruh dunia, para pemimpin-pemimpin bangsa, pemerintah-pemerintah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi masalah demi masalah. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan juga sedang mempelajari strategi baru untuk menghadapi masa depan yang dibutuhkan oleh dunia pada saat ini. Tapi jauh sebelumnya, Alkitab sudah menyampaikannya. Di dalam Alkitab sudah menyampaikan akan apa yang terjadi kemudian hari. Kenapa saya katakan seperti itu? Mari kita lihat yang ditakuti oleh dunia sekarang ini. Ya. Informasi terkini COVID dunia. Tertanggal 15 sampai 25 Agustus ada penambahan 3.582 orang, 82.133 orang. Yang meninggal tertanggal 12 sampai 25 Agustus ada 835.045 orang yang meninggal dunia oleh karena COVID. Ini menurut Wikipedia. Ya, yang total kasus yang sudah kena adalah 24.637.544 orang. Saudaraku, cukup menggemparkan. Kami atau saya, tim COVID sekolah, juga harap-harap cemas. Kenapa saya katakan harap-harap cemas? Kami sudah sempat memutuskan untuk tatap muka, tapi tiba-tiba zona merah. Minggu berikutnya sudah hijau. Pas mau ditetapkan untuk tatap muka, kembali zona merah. Saudaraku, tidak hanya masyarakat lokal yang ketakutan. Seluruh dunia penuh dengan ketakutan. Apakah masa depan dunia sekarang ini dihadapi dengan was-was? Dipenuhi dengan kecemasan? Update COVID-19 di dunia tertanggal 29 Agustus atau hari ini. Menurut Kompas, ada 24.800.000 orang terinfeksi. Dan ribuan orang di Cina ditangkap terkait kejahatan COVID-19. Saudaraku, ada saja kejahatan yang dilakukan untuk merusak tatanan kenyamanan dunia. Lalu apalagi yang disampaikan oleh berita berikut? Gambaran dunia di masa pandemi. Menurut suara.com tertanggal 25 tertanggal 25 dikatakan pandemi COVID menjadi salah satu bencana yang paling besar sejak bulan-bulan awal tahun 2020. Ratusan ribu nyawa sudah menghilang yang disebabkan oleh virus corona. Pandangan dari perspektif ekonomi, ada 4 kemungkinan yang terjadi di masa depan.
Yang pertama, turun ke barbarisme. Yang kedua, kapitalisme negara yang kuat. Yang ketiga, sosialisme negara radikal. Dan yang keempat, transformasi menjadi masyarakat besar yang dibangun atas bantuan bersama. Mudah-mudahan kita berada di bagian yang keempat. Tapi kalau seandainya kita di bagian yang pertama, ya, barbarisme, tidak mau tahu dengan keadaan sekitar, tidak mau tahu dengan hukum, yang penting saya hidup. Bagian yang kedua, kapitalisme negara yang kuat. Jika kita berpatokan kepada satu negara yang mampu membeli dunia ini, maka kita pun dihadapkan kepada pilihan yang tidak nyaman. Sosialisme negara yang radikal ini lebih parah lagi, saudara. Ya, keras, tidak mau tahu kamu makan atau tidak, kamu punya harta atau tidak, yang penting saya hidup. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang maha baik, sumber segala berkat dan sukacita, di dalam nama Yesus, kami undang hadirat-Mu hadir dalam kami, sehingga setiap lembaran demi lembaran firman-Mu yang kami buka, boleh kami pahami masa depan dunia lewat ilham yang Kau berikan kepada hamba-hamba. Ampunkan Tuhan dosa pelanggaran kami, layakkan kami menerima berkat-Mu lewat pembelajaran firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tidak semakin nyaman dunia ini sekarang, tidak juga semakin enak dinikmati. Kenapa? Kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa akan silih berganti, mengguncang iman saudara dan saya, diperhadapkan kepada kenyataan hidup, memilih ikut yang rencana dunia yang sudah rencanakan, dunia ditetapkan, atau kita mengikuti apa yang tertulis. Sehingga ketika kita melihat fenomena yang terjadi sekarang ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Yang perlu kita takutkan adalah apakah komunikasi kita dengan Halik Pencipta terus terjalin atau terputus. Mari kita pelajari ayat demi ayat. Makna kata barbarisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: paham, sifat, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata aturan peradaban, penyimpangan dalam ucapan, tata bahasa, atau perbenaran kata dari ragam standar. Itu barbarisme. Ya, saudara dan saya belum barbarisme kan? Kita masih mengikuti tata aturan peradaban. Kapitalisme menurut Wikipedia. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia, guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu, kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin, guna mendapatkan nilai dari bahan baku yang diolah. Itulah kapitalisme, ya, yang berkembang.
Pandangan Alkitab tentang masa depan. Sekarang kita masuk ayat demi ayat. Mari kita buka Daniel 2. Dan saya percaya bahwa saudara sering membaca buku Daniel. Saudara dan saya sering mendalami firman Tuhan tentang buku Daniel. Tetapi pertanyaan menjadi pertanyaan bagi masing-masing kita. Apakah kita mengerti makna? Atau jangan sampai kita hanya yang penting baca. Nah, di saat yang indah ini, kita akan mendalami firman Tuhan berdasarkan masa depan dunia lewat Daniel 2, mimpi Raja Nebukadnezar. Jika kita baca Daniel 2 ayat 1, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Latar belakang ayat ini mengatakan, sebelum dia tidur, dia sudah ingin tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Berapa lama bertahan kerajaannya? Berapa lama bertahan kejayaan Babel yang di bawah pimpinannya? Dia mondar-mandir di tempat tidurnya, di kamarnya mondar-mandir, rebahan tidak juga, nyenyak, lalu terlelap dia. Ketika dia terlelap, inilah awal mula masa depan dunia. Tertidur, ketika dia bermimpi, dia gelisah. Apa yang buat? Daniel 2 ayat 2. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Ketika saudara dan saya gelisah, ketika saudara dan saya ingin tahu apa yang terjadi lewat mimpi, pesan saya kepada saudara, jangan panggil ahli sihir. Jangan panggil ahli jampi. Jangan panggil orang-orang berilmu. Karena kalau kita baca Daniel 2 ayat 3 sampai selanjutnya sampai 11, mereka meminta petunjuk terlebih dahulu. Apa petunjuknya? Ceritakan kepada kami mimpi tuanku. Sedangkan raja tidak tahu. Dia hanya melihat itu, fenomena itu begitu menggetarkan hatinya. Boleh jadi ketika kita bermimpi mengalami hal yang sama. Tapi pesan saya kepada saudara pembaca Alkitab, belajar Alkitab bersama pada saat ini. Setiap kali Anda bermimpi, bertekuk lututlah di hadapan Allah. Mintalah petunjuk darinya. Kenapa? Karena dengan demikian kita diarahkan kepada satu kehidupan yang pasti. Kenapa saya katakan seperti itu? Yeremia 29 ayat 11. Sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, hari esok yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Itu yang dirancangkan Allah untuk saudara dan saya. Kita lanjut berdasarkan Daniel 2. Apakah Allah melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan? Sekarang ini kalau kita lihat fenomena alam, ketidakpuasan, ada yang tanam bom dulu, setelah meledak, nanti Intel yang berbicara. Tapi Allah kita dalam Amos 3 ayat 7, Amos 3 ayat 7 menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah berbuat sesuatu tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada hamba-hambanya. Saya bacakan Amos 3 ayat 7.
Walaupun sudah di sini saudara-saudara, tapi karena kita namanya belajar Alkitab bersama, saya akan bacakan. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Alkitab kita ini adalah amaran. Amaran Allah tentang masa depan dunia kepada saudara dan saya. Lewat siapa? Lewat para hamba-hambanya, para nabi. Kita berterima kasih. Kenapa saya katakan kita berterima kasih? Supaya kita jangan was-was, jangan cemas, jangan terlalu khawatir dengan hari esok. Seperti yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Oleh karena para kasdim, para ahli jampi tidak bisa mengartikan mimpi itu, mereka sepakat mengatakan, apa yang diminta Tuanku dalam Daniel 2 ayat 11. Tuanku Raja, apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Jawaban ini membuat murka raja, membuat marah. Ya, ayat 12. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Wow! Kalau semua orang bijaksana harus dimusnahkan, berarti Daniel juga dan kawan-kawan harus kena. Tapi apa solusi yang dibuat oleh Daniel? Apa solusi yang dilakukan oleh Daniel karena dia di tengah-tengah ancaman maut? Apa yang saudara lakukan ketika saudara akan mengetahui ada yang tidak beres dengan kelakuan saudara? Jangan panggil ahli jampi. Jangan panggil orang-orang pintar. Tapi mari kita teladani kehidupan Daniel. Apa yang dilakukannya? Daniel di ayat Daniel 2. Saya tidak menambahkan sini saudara. Oh ya, Daniel 2 ayat 27. Tapi sebelum Daniel 2 ayat 27, kita baca dulu ayat sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Daniel. Ya. Saudara, mari buka hati, buka telinga, buka pikiran untuk kabaran ini. Supaya kita mengetahui apa yang akan terjadi ke dunia, apa yang akan terjadi di dunia, akan dunia ini ke depan. Kita jangan cemas. COVID-19 ini selesai, mungkin masih ada lagi nanti yang baru gantinya. Dan negara mana yang menyebarkannya, kita tidak tahu. Virus apa yang disebarkannya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti itu bukan hal yang baru. Alkitab atau firman Tuhan sudah jauh sebelumnya mengamarkan itu kepada saudara dan saya. Saya mau mengingatkan saudara, mari kita kembali apa yang tertulis. Apa yang tertulis itu akan mengantarkan pikiran kita, hati kita, pribadi kita, dan tabiat kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita kembali ke Daniel 2. Daniel 2 ayat 16. Daniel 2 ayat 16 dikatakan, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ayat selanjutnya, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya
dan jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 20, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap, terang dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Saudaraku, mari kita terlebih dahulu bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berlutut, memuji nama Tuhan lewat kebesaran yang kita rasakan bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah sembarangan. Ketika Daniel menghadap raja dalam Daniel 2 ayat 27, bunyinya apa? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ayat 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan tuanku yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Yang mau saya garis besar, yang saya mau tekankan di sini, garis besar dari 27 dan 28 berdasarkan Daniel 2 ayat 27 dan 28 adalah, sekalipun pemimpin-pemimpin bangsa, raja-raja menghimpunkan orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, sarjanawan, cendekiawan, profesor-profesor terkenal untuk mengatur strategi mengatasi masalah yang terjadi, tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Harus disertai kerendahan hati, meminta petunjuk kepada Khalik alam semesta, Allah yang kita sembah siang dan malam. Inilah yang disampaikan oleh Daniel untuk menegur Raja Nebukadnezar ketika dia menyampaikan arti mimpi. Ada Allah Saudaraku, ketika saya mempersiapkan ini, hati kecil saya berkata, kamu ahli perjanjian lama, kamu ahli buku Daniel, kamu sudah paham tentang maksud Allah terhadap dunia ini. Saudaraku, biar lambat asal selamat. Saya memang bukan sarjana filsafat. Saya juga bukan seorang ahli Alkitab, ahli bahasa perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani. Ya. Bukan. Tapi saya bersyukur, berterima kasih saya bisa bertemu, belajar bersama dengan saudara. Mari kita simak masa depan dunia berdasarkan penjelasan demi penjelasan yang dilakukan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar. Daniel 2 berkaitan dengan Daniel 7, Daniel 8, dan Daniel 9. Ya. Tapi saya tidak fokus, saya tidak akan membandingkan, mengaitkan antara Daniel 2, Daniel 4, Daniel 7, Daniel 6, tidak. Saya fokus kepada Daniel 2.
Kenapa? Karena disinilah awal dunia. Masa depan dunia diberitahukan kepada Raja Nebukadnezar. Dan besar harapan saya, kita boleh memahami rencana Allah dalam firman-Nya bahwa tidak berubah dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Mari kita pelajari bersama-sama. Mari kita simak masa depan dunia berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar di Daniel 2 ayat 38. Daniel 2 ayat 38 bunyinya. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Kerajaan Babel, akhirnya Nebukadnezar mengetahui berapa lama dia berkuasa. Dan berapa lama dia berkuasa atas seluruh dunia. Jawabannya ditemukan ketika Daniel menjelaskan. Kerajaan Babel berkuasa dari tahun 605 sebelum Masehi sampai 539 Masehi. Artinya, dia berkuasa 100 tahun lebih. Ya. Lalu Daniel 2 ayat 39. Siapa kerajaan berikutnya? Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Yang pertama, kerajaan kedua, yang ketiga, kerajaan ketiga. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Kerajaan pertama Media Persia. Jadi dari Media Persia berapa lama memerintah? Dari 539 sebelum Masehi sampai dengan 331 sebelum Masehi. Ayat berikutnya, ayat masih 39, yakni yang ketiga dari tembaga akan berkuasa atas seluruh bumi. Ya, itu kerajaan Yunani. Dia berkuasa dari tahun 331 sampai dengan 168 Masehi. Wah, mulai mangut-mangut Raja Nebukadnezar. Ya. Kerajaan keempat kita baca Daniel 2 ayat 40. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Ayat 41. Ya. Oh ya, kerajaan Roma. Jadi kerajaan itu terbagi 4. Kepala itu Babel, dari sini ke sini ke perut itu Raja Persia, ya. Lalu kerajaan Romawi, di habis kerajaan Romawi kita lihat apakah dia bertahan atau tidak. Kejadian 2 ayat 41. Mohon maaf, bukan kejadian. Daniel 2 ayat 41. Dan seperti Tuanku lihat, kaki-kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang priuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Ayat 42. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Jadi kalau kita baca dengan seksama, ya, kerajaan itu terbagi-bagi. Kenapa? Karena di situ terdiri dari antara yang kuat dan yang lemah. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ayat 43,
Tetapi tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ada pengaturan strategi kalau kita baca dalam buku 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Kerajaan supaya dia bisa nyaman, terkadang dia harus melakukan kawin-mawin, perkawinan, ya, perkawinan campur antara negara A dengan, ya mungkin rajanya, anak raja dengan anak raja sebelah. Tujuannya apa? Mau bersatu. Raja-raja Eropa mencoba menyatukan persepsi. Ada juga lewat apa? Pertentangan politik dan perang. Jadi kalau kita lihat sekarang ini perang dingin, saudara-saudara. Ya, perang dingin. Perang dingin lewat kecanggihan teknologi untuk mengatasi wabah yang terjadi. Jangan takut, saudara-saudara. Itu bukan hal yang baru. Karena jauh sebelumnya buku Daniel ini ditulis, prediksinya tahun 457 sebelum Masehi. Ya. 457 sebelum Masehi. Buku Daniel. Dan Daniel ditawan di situ. Jadi luar biasa Allah yang kita sembah. Dia tidak membiarkan kita melangkah tanpa terlebih dahulu diberitahukan apa yang akan terjadi ke depan. Saudara boleh mengatakan, lu omong kosong, terserah. Saudara boleh mengatakan, kamu kan bukan ahli Alkitab, kamu belum ada sertifikatnya. Bukan hal yang baru, saudara, pernyataan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Yesus ketika dia menyampaikan kabar baik kepada orang banyak, lawan Yesus pertama adalah ahli Taurat. Siapa itu ahli Taurat? Pemuka-pemuka agama yang ada pada saat itu. Tapi jangan khawatir, sekali lagi rekan-rekan belajar Alkitab bersama. Bertekuk lutut di hadapan ahli alam semesta, pencipta alam semesta. Katakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberitahukan kepadaku apa yang akan terjadi ke depannya. Dan jika kita simak baik-baik, apakah mereka kekal kerajaan ini? Apakah ada perubahan? Kalaupun mereka memerintah, tidak lama, tidak kekal. Raja yang satu naik, ada saatnya dia turun untuk pemerintahan Indonesia sendiri. Negara kita sudah masuk di kepresiden keberapa. Artinya, kalau kita lihat setiap jenjang pemerintahan yang ada yang memerintah 5 tahun, ada yang memerintah 32 tahun, ada yang memerintah 10 tahun, bahkan ada yang memerintah 1 tahun lebih. Artinya, aku yang mengangkat. Allah katakan dalam Daniel berapa tadi? Daniel 2. Ya, Daniel 2 ayat berapa? Ayo, ayat 21. Dia yang mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jangan heran kalau terjadi konflik antara negara yang satu dengan negara yang lain. Apakah itu akan merusak tatanan dunia? Alkitab mengatakan dalam Matius 24 dan Matius 25 akan terjadi peperangan
bangsa melawan bangsa. Bukan hal yang baru, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Jauh sebelumnya Allah sudah memprediksi, Allah sudah menyampaikan kepada banyak orang. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan apa? Di pelajaran sebelumnya, dari sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Selanjutnya silakan baca. Saudara dan saya sekarang diajar, diperkenalkan, disampaikan kepada saudara dan saya apa yang akan terjadi ke depan. Bukan barang mainan firman Tuhan ini. Boleh jadi saudara mengatakan, kau kan orang berdosa, jangan sok suci kau, jangan sok tahu kau. Boleh jadi saudara. Kenapa? Yang mau saya garis bawahi, Anda boleh mengatakan seperti itu, tapi hilangkan yang namanya persaingan. Karena orang yang bersaing di pelajaran sebelumnya, orang yang iri, ya, itu adalah awal mula kejahatan. Ketika saudara diperhadapkan kepada hal yang benar, Anda boleh lihat, Anda boleh searching di internet, kerajaan Babel itu memerintah dari tahun berapa. Demikian juga media Persia, demikian juga kerajaan Romawi, demikian juga kerajaan-kerajaan yang lain. Anda boleh lihat di internet. Semuanya jelas, tapi jauh sebelumnya Alkitab sudah menyampaikan itu kepada saudara. Itulah yang disebut dengan nubuatan masa depan dunia. Allah tidak pernah membiarkan saudara hanya bertanya-tanya. Allah tidak membiarkan saudara dan saya hanya cemas. Tidak. Allah sudah menyampaikannya dalam firman-Nya. Pilihan ada pada saudara. Ya, pilihan ada pada saudara. Tadi saya katakan apakah kekal kerajaan itu? Kita baca selanjutnya. Gambaran dunia sekarang ini mendekati apa? Mari kita baca. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 2 ayat 8 dan 9. Mazmur 2 ayat 8 dan 9. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, buka Alkitabmu. Buka Alkitabmu, izinkan Roh Kudus Allah menjadi sumber hikmat bagimu, bagi saudara dan saya. Menjadi penuntun kebenaran, penuntun jalan, penuntun kehidupan, dan mengubahkan saudara dan saya. Kita baca Mazmur 2 ayat 8. Sebelum ayat 8, kita baca terlebih dahulu ayat 6 dan 7. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kupernahkan pada hari ini. Ini nubuatan tentang Mesias. Kabar baik kepada semua orang. Allah menyampaikan kepada Yesus, anakku engkau telah kupernahkan pada hari ini. Apakah dipernahkan lewat pernikahan? Tidak. Kita akan bahas nanti di lain waktu. Ya, kita sudah bahas itu. Ya. Kita sudah bahas itu di nubuatan Mesias. Tapi sekarang saya ulangi kembali. Kita baca ayat 8 dan 9. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat 9.
Ayat 9 ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Kenapa? Karena gambaran dunia mendekati apa? Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Besi baja mudah dibengkokkan ketika sudah dipanaskan. Pohon yang besar mudah dipatahkan dengan alat singsau. Hati yang keras mudah dilembutkan oleh Roh Kudus. Gambaran dunia mendekati perpecahan, meremukkan dalam peremukan, dan memecah seperti tembikar tukang periuk. Dunia was-was, tapi anak-anak Allah tidak perlu was-was. Yang perlu diawasi adalah, yang perlu dikhawatir adalah apakah saya berkenan kepada Allah atau tidak. Apakah hidup saya sudah selaras dengan kehidupan Allah atau belum? Apakah kehidupan saudara sudah sesuai dengan apa yang tertulis atau belum? Itu yang menjadi pergumulan kita. Karena dunia ini tidak kekal. Tapi dunia, ada satu dunia yang disiapkan oleh Allah untuk saudara dan saya. Apa itu? Akhir dunia. Kita baca dalam Daniel 2 ayat 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengundang saudara sekarang ini untuk mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Tapi janji yang pasti, Dia akan Khalik pencipta alam semesta, langit dan bumi. Dia akan mendirikan kerajaan yang tidak binasa. Saudara ketahui, waktu pencipta bom, kalau kita cari latar belakangnya, kenapa dia ciptakan bom, dia katakan apa? Untuk menciptakan kedamaian bumi. Begitu bom meledak di Hiroshima, dia memilih bunuh diri. Oh, tidak lama kemudian senjata diciptakan, katakan apa? Untuk mendamaikan dunia supaya ada pertikaian. Begitu ditembak mati, dia juga mengakhiri hidupnya. Tapi Allah kita, Dia berani menciptakan langit dan bumi, menciptakan saudara dan saya. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang diciptakannya. Makanya Dia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini, menjadi imam besar bagi saudara dan saya sekarang di surga, lewat kematiannya di Kalvari, untuk menebus dosa saudara dan saya. Apa yang akan terjadi kepada akhir dunia ini adalah kebinasaan jika kita mencintai dunia. Jika kita memilih berpolitik terus-menerus. Jika kita memilih berkecimpung untuk memilih menjadi sarjana-sarjana agama, tetapi kita melanggar agama. Menjadi ahli-ahli filsafat, tetapi melanggar titah Tuhan. Kegelisahan
Nebukadnezar ketika Daniel menceritakan arti daripada mimpi itu. Mimpi itu dijelaskan berdasarkan ketika Daniel dan teman-teman merendahkan hati di hadapan Allah. Apa yang Nebukadnezar lakukan? Saudaraku, pelajaran kita pada saat ini merupakan pelajaran yang menggetarkan sanubari. Yang mau saya singgung di sini, jangan sampai kita mengikuti jejak Nebukadnezar, hanya bertobat sementara. Saya tidak mengkosong, saudara-saudara. Mari kita baca dalam Daniel 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga diceritakannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkata ayat 47, berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudaraku yang saya kasihi, Daniel ditinggikan oleh raja. Tapi bukan Daniel yang ditinggikan. Allah yang disembah oleh Daniel yang ditinggikan oleh raja. Tapi sesaat, hanya sedetik, hanya waktu itu saja. Jangan sampai kita katakan terpujilah Allah karena dia memberitahukan kabar baik ini kepada saya. Tapi kita hanya bertobat sebentar saja. Kita hanya bertobat sebentar saja lalu kembali kepada manusia lama. Allah tidak inginkan. Allah inginkan supaya kita berketetapan seperti Daniel dan teman-teman. Nyawa sekalipun taruhannya tetap mempertahankan kebenaran. Amin, saudara-saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Allah kita, karena kita sekarang ini krisis, mendekati krisis dunia. Ayat terakhir dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Mari kita genapkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Mari kita genapkan kebahagiaan kita hanya untuk kemuliaan Allah semata. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, sesuai dengan Titus 2 ayat 11 sampai 15. Juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Masa lalu kita boleh jadi begitu kelam. Masa lalu kita boleh jadi begitu pekat, sehingga kita tidak mau lagi melanjutkan masa depan. Tapi pekabaran hari ini memastikan saudara dan saya bahwa dunia ini akan berlalu, tapi pengharapan kita yang terbesar boleh tinggal bersama Halik Pencipta kita, boleh bertemu muka dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Jangan memilih kembali kepada manusia lama, tapi mari kita rajin dengan penuh kewibawaan menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Apa yang menjadi rancangan terbaik dunia, bukan itu yang terbaik di hadapan Allah. Apa yang prediksi menurut ahli-ahli zodiak, bukan itu yang terbaik di hadapan Allah. Yang terbaik di hadapan Allah adalah kita mau merendahkan hati,
kita mau merendahkan diri di depan Halik alam semesta, pencipta alam semesta. Dengan demikian, kita diakui sebagai anak-anak Allah, dan kita dengan penuh hikmat akan dipertemukan kepada setiap orang yang haus akan kebenaran. Biarlah pertemuan kita hari ini boleh mengangkat pribadi masing-masing kita untuk lebih mengenal Allah yang sudah menyampaikan apa yang akan terjadi lalu, hari ini, dan yang akan datang. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Halik alam semesta, Allah pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Kristus sebagai penebus manusia, dan kepada Roh Kudus yang mengingatkan saudara dan saya untuk berbalik dari manusia lama ke manusia baru. Hidup baru dalam Kristus Yesus, sehingga Maranatha tiba, kita boleh bertemu muka dengan muka. Dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Bertemu muka dengan muka. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang kita kasihi. Dengan orang-orang yang telah kita sampaikan kabar baik ini. Jangan sampai kita menjadi bagian dari pernyataan Yesus dalam Matius 7. Enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Tapi biarlah kita menerima undangan Yesus yang mengatakan, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan beban berat. Kenapa? Karena dialah pemilik alam semesta. Karena dialah penyedia tempat untuk saudara dan saya. Di mana? Di surga mulia. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik atas pekabaran firman-Mu bagi kami pada saat ini. Biarlah kami boleh mendalami firman-Mu dari hari ke hari. Terus memahami rencana Tuhan bahwa dunia ini tidak abadi. Yang abadi dan kekal ada padamu, dan tempat yang nyaman ada Tuhan siapkan bagi masing-masing kami. Terima kami Bapa sebagaimana kami ada. Kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pastikan saudara membagikan firman ini kepada sahabat, kepada saudara, kepada hande tolan, kepada siapa saja. Dengan demikian kita berbagi rasa dalam mempelajari firman Tuhan. Dengan demikian nyatalah kita belajar Alkitab bersama sampai bertemu lagi di topik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.